bisa memanjat. Terus kadang tidak fokus kalau diajak bermain. Oh, jadi keluhannya anak ibu belum bisa memanjat ya? Iya. Dan belum tidak fokus kalau diajak bermain. Iya. Sebelum itu saya mau tanya dulu Bu ya, untuk nama anaknya. B. Anak B umur 20 bulan. 20 bulan, jenis kelamin Laki-laki. ya. Sebelum saya memberi pertanyaan di sini, sebelumnya anaknya diasuh sama siapa Ibu? Saya sendiri. Diasuh sama Ibu sendiri ya. Saya periksa tanda-tanda vital adiknya dulu Bu ya. Permisi Adik. Nah, untuk hasilnya bagus Bu ya. Suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 110 kali per menit, dan respirasinya 30 kali per menit. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan yaitu deteksi dini autis dengan ENCHED. Sebelumnya Ibu apakah pernah melakukan tes ini atau pernah mendengarnya? Belum pernah. Belum pernah ya. Saya jelaskan dulu Bu ya. ENCHED memiliki kepanjangan Modified Checklist for Autism and Toddlers yang berisi daftar gejala-gejala autis pada balita. Nah, ini untuk mengetahui apakah anak ibu normal atau ada gejala autis Bu ya. Nanti saya memberikan pertanyaan, ibu tinggal jawab ya dan tidak Bu ya. Saya mulai dari sekarang Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah anak ibu senang menikmati bila diayun-ayun, digunjang-gunjang di atas lutut ibu? Iya. Yang kedua, apakah anak ibu tertarik ikut bermain dengan anak lainnya? Iya. Tidak. Tidak ya. Untuk yang ketiga, apakah anak ibu suka memanjat benda-benda, contohnya tangga? Tidak. Yang keempat, apakah anak ibu senang bila diajak bermain cilok bak atau petak umpet? Iya. Yang kelima, apakah anak ibu pernah bermain pura-pura, misalkan berbicara menggunakan telepon atau merawat boneka-boneka atau bermain pura-pura lainnya? Iya. Yang keenam, apakah anak ibu pernah menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk untuk meminta sesuatu? Iya. Yang ketujuh, apakah anak ibu pernah menggunakan jari telunjuk untuk menunjukkan, untuk menyatakan bahwa dia tertarik pada sesuatu? Iya. Yang kedelapan, apakah anak ibu mampu bermain dengan menggunakan alat bermain kecil seperti mobil-mobil atau balok-balok, tidak sekedar dimasukkan ke mulut, yaitu dimainkan tujuannya untuk dibuang-buang? Iya. Yang kesembilan, apakah anak ibu pernah membawa benda-benda kepada ibu untuk menunjukkan sesuatu? Iya. Yang 10, apakah anak ibu pernah menatap mata ibu selama 1 detik atau lebih? Iya. Yang ke-11, apakah anak ibu pernah tampak sangat sensitif terhadap suara, misalkan dengan cara menutup telinga, menangis, atau berteriak? Tidak. Yang ke-12, apakah anak ibu tersenyum sebagai respon terhadap wajah atau tersenyum Anda? Iya. Yang ke-13, apakah anak ibu meniru ibu, misalkan ibu membuka mulut pada saat menyuapi makan anak ibu, apakah ibu menirukannya? Iya. Yang ke-14, apakah anak ibu memberikan respon jika namanya dipanggil? Iya. Yang ke-15, apakah anak ibu menunjukkan suatu benda atau alat bermain? Apakah anak ibu pernah melihat ke arah benda yang ibu tunjukkan? Iya. 16, apakah anak ibu bisa berjalan? Iya. 17, apakah anak ibu ikut melihat pada benda yang sedang ibu lihat? Iya. 18, apakah anak ibu menggerakkan jari-jari tangannya dengan cara yang tidak biasa di dekat wajahnya? Tidak. Tidak ya. Yang 19, apakah anak ibu mencoba untuk menarik perhatian ibu terhadap kegiatan yang sedang dilakukan? Iya. Yang ke-20, pernahkah ibu berpikir bahwa anak ibu tuli? Tidak. Tidak ya. Untuk 21, apakah anak ibu memahami apa yang dikatakan orang? Iya. Yang ke-22, apakah anak ibu kadang-kadang menatap dengan tatapan kosong atau melihat sekitar ruangan matanya mengembara tanpa tujuan? Tidak.
Tidak ya. 23, apakah anak ibu melihat wajah ibu untuk mengetahui reaksi pada saat dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa? Ya. Iya ya. Ini udah selesai Bu ya. Totalnya 23 pertanyaan. Tunggu sebentar Bu ya, saya hitung dulu untuk skor adiknya ya. Ya. Nah ini skornya bagus Bu ya, yaitu 2 skornya. Jadi pengertiannya 0 sama 2, anak anak tidak memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut. Namun anak ibu yang usianya di bawah 24 bulan, maka pemeriksaan dengan MCAT dapat dilakukan lagi pada usia yang lebih tua hingga usia 30 bulan untuk mendapatkan hasil yang stabil. Jadi ini kan anak ibu umur 20 bulan. Nanti kalau mau dilakukan lagi bisa Bu ya, di atas 2 tahun. Ya. Maksimalnya 30 bulan. Nah ini anaknya normal Bu ya. Jika anak tidak normal itu skornya 3 sampai 6. Itu tergolong membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jika skornya 7 sampai 23 itu sangat beresiko mengalami gangguan autisme atau hambatan perkembangan lainnya. Anak harus segera dirujuk ke klinik tumbuh kembang anak, puskesmas atau dokter spesialis anak. Tapi anak ibu ini normal. Tapi jika ibu mengalami hal yang tidak wajar bisa diperiksakan lagi Ibu ya. Ya. Khususnya di atas 2 tahun nanti. Untuk saat ini ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau gitu terima kasih. Ya. Terima kasih selalu.